Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Eh, Sebelumnya yang terhormat Pak Yudi dan Budian dan teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai matematika. Mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai ilmuwan yang sangat berpengaruh gitu, apalagi dalam ilmu matematika. Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan mengenai sejarah matematika secara singkatnya. Di awal di zaman batu, sekitar 35.000 sebelum Masehi, di mana dimulai angka dan berhitung itu belum ada di kepala manusia. Manusia hanya bisa memahami kejadian atau fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka yang berulang-ulang, lalu mencatat garis demi garis menjadi pijakan awal untuk ilmu matematika ini. Lalu di zaman Mesopotamia atau dalam bahasa Arabnya artinya itu tanah dari sungai-sungai. Sekarang adalah negara Irak. Nah, bangsa Sumeria itu mengganti garis-garis tersebut menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem basis angka 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban, dan mengembangkan awal cabang ilmu matematika yakni geometri. Lalu di sini dilanjut ke Yunani kuno di mana pada tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Nah, aritmatika dan teori tentang angka semakin berkembang pada era ini karena para filsuf Yunani mengembangkan logika cara berpikir mereka untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu Plato mengemati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya dalam bentuk-bentuk tiga dimensi. Pemikiran ini sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalami lalu mencatat 13 buku tentang geometri. Nah, munculnya ilmu geometri itu ada di bangsa Yunani kuno. Dan di zaman ini pun ada seseorang yang bernama Teorema Pitagoras. Nah, yang kita kenal salah satu penemu Pitagoras. Lanjut ke zaman Romawi di mana pada tahun 25 sebelum Masehi. Nah, pada saat ini manusia itu naik levelnya dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan penomoran lewat alfabet yang kita kenal adalah angka Romawi. Namun ada permasalahan dalam hal ini, di mana mereka itu kesusahan dalam menghitung angka-angka yang sangat besar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di Arab ini ada seseorang ilmuwan yang sangat luar biasa, di mana menemukan angka 0 yang mengubah segalanya. Benda bulat ini mempunyai peran penting yang dapat membuat kemajuan ilmu matematika sangat melesat. Yang kita kenal adalah Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan yang dikenal juga sebagai Bapak Aljabar. Hingga ilmu-ilmu dari beliau ini dibawa hingga ke Eropa. Nah, di Eropa, dunia semakin berubah dengan cepat, secepat buah apel yang jatuh dari pohonnya. Fenomena ini diamati oleh Isaac Newton, yang pemikiran besar yang lalu menemukan kalkulus sebagai cara untuk mengukur perubahan itu terjadi. Mungkin itu sejarahnya secara singkat. Ini adalah apa ya? Penemuan-penemuannya ada angka basis 60 di Mesopotamia seperti ini. Ada Pitagoras dan geometri bangsa Yunani kuno, angka Romawi yang kita kenal, dan ada angka yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi dan aljabar juga, kalkulus. Nah, lanjut ke ilmuannya, ilmuwan muslim matematika, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Di negara barat, Al-Khwarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi
Al-Ghawarizmi dan sebutan yang lainnya. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm, sekarang Khiva, Uzbekistan. Keluarga beliau itu merupakan turunan Persia yang telah menetap di Al-Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga di sini beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun dan yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan daerah di Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khwarizmi tersebut. Al-Khwarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sana beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik itu dalam bidang matematika ataupun astronomi, bahkan sejarah ataupun geografi, beliau juga berkontribusi. Nah, salah satu buku yang beliau ciptakan, Alkitab Al-Muhtasar fi Hisabil Jibril wal Muqabalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Buku ini ditulis pada tahun 830. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasan kata aljabar berasal dari kata aljabar yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Aljabar ini dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Terus ada juga kitab Al-Jam'u wal Tafariqu bi Hisabil Hind. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyimbangan ilmu matematika dan sains. Dari buku tersebut jugalah cikal bakal dari algoritma muncul. Nah, buku yang kedua ini di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin. Buku ini dikenal dengan konsep algoritma yang ditemukan, perhitungan logaritmanya sekarang banyak dipergunakan secara luas, terutama di bidang komputer dan sains. Al-Khwarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi, dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dan dari hasil pemikirannya tersebut, seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Arab dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Yang kedua ada Umar Khayyam. Nah, Umar Khayyam lahir di Nisabur, salah satu wilayah Khurasan bagian dari daerah Iran pada tahun 439 Hijriah atau 1408 Masehi. Umar Khayyam ini hidup di masa dinasti Saljuk, berkuasa tepatnya pada abad ke-11. Umar Khayyam menghabiskan masa kecilnya di kota Balkh, sekarang utara Afghanistan. Ia adalah sosok penyair besar, filsuf, sufi, ahli astronomi, dan ahli matematika termasyhur dari Persia atau Iran. Umar Khayyam dikenal sebagai ilmuwan cerdas abad pertengahan. Ia memiliki nama besar di bidang matematika, astronomi, dan sastra. Sehubung dengan itu, Umar Khayyam mendapatkan julukan Tentmaker dari para ilmuwan karena semasanya ayahnya itu yang sebagai pembuat tenda.
sekitar 1070 Masehi, Umar Khayyam tiba di Samarkand. Ini adalah salah satu kota di Iran. Umar Khayyam memperoleh dukungan dari Ketua Majelis Hakim Abu Tahir untuk menulis risalah besar Al-Jabbar pada persamaan kubik. Risalah ini sebenarnya telah direncanakan jauh sebelum kedatangannya ke Samarkand, tetapi risalah itu baru selesai ketika Umar Khayyam berada di Samarkand. Akhirnya Umar Khayyam pun diberi fasilitas oleh Sultan Malik Shah. Umar Khayyam diberi dana yang besar untuk membiayai penelitian khususnya di bidang matematika dan astronomi. Sultan juga mendirikan sebuah pusat observasi astronomi, tempat Umar Khayyam mempersiapkan dan menyusun sejumlah tabel astronomi di kemudian hari. Nah, pada tahun 1074 Masehi sampai 75, Umar Khayyam diundang ke ibu kota Isfahan oleh Sultan Jalaladdaulah Malik Shah 1072 Masehi hingga 1092 Masehi untuk mengatur sebuah observatorium astronomi di Isfahan dan mereformasikan kalender matahari tua Persia yang telah digantikan oleh kalender Hijriah. Umar juga diangkat menjadi ketua dari kumpulan sarjana yang terdiri dari 8 orang. Kedelapan orang sarjana tersebut adalah orang-orang pilihan sultan yang ditunjuk untuk mengadakan sejumlah penelitian astronomi di perguruan tinggi Nizamiyah Baghdad. Para ilmuwan yang kemudian berhasil melakukan modifikasi terhadap perhitungan kalender muslim, menurut perhitungan Umar Khayyam, masa 1 tahun adalah 365 hari. Ini banyak banget. Ia menghasilkan perhitungan yang sangat akurat sehingga membuat para ilmuwan memuji kecerdasannya. Nah, berikut ada karya Umar Khayyam, ada risalah Fi Taqsim al-Dairah, sebuah risalah yang menerangkan bagian kuadrat lingkaran, berisi klasifikasi lengkap linear, kuadrat, dan persamaan kubik. Terus ada risalah fil Bahrain ala al-Jabar, Masail wal Muqabala Taqsim al-Dairah, risalah dari solusi dari persamaan kubik, klasifikasi linear kuadrat, dan kubik persamaan dengan koefisien positif dan solusi dari setiap persamaan kubik. Dengan persimpangan lingkaran, parabola, hiperbola, dan hiperbola sama sisi. Terus ada risalah fi Syarhi ma askala mim musadarat, risalah yang berisi komentar-komentar pada teori garis paralel dan teori rasio. Risalah ini terdiri dari 3 bab pengantar, 3 bagian dari risalah yang dikhususkan untuk postulat pada garis paralel, teori rasio, dan teori rasio senyawa. Terus ada Muskilat al-Hisab. Dalam risalah ini Umar Khayyam menerangkan dengan bukti metode India, ekstraksi persegi dan kubus, akar dan perluasan metode ini untuk basis kuadrat, persegi, kuadrat, kubus, dan sebagainya. Ini sumber yang saya cari. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya bahwa ilmuwan-ilmuwan pada masa dulu tidak hanya menguasai satu ilmu pengetahuan saja. Mereka bisa menguasai banyak ilmu pengetahuan berkat ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat keimanan mereka, dan insya Allah kita gitu sebagai mahasiswa bisa melanjutkan perjuangan mereka dengan ya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unjur mangkola wala tanjur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.